Bukannya dengan berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tapi kenapa ya setelah berolahraga kok jadi terasa pusing? Salam sehat kawan belajar. Bersama Kakak Ayu, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Materi ini disajikan di kelas 5 semester 1. Oh iya kawan belajar, pernah nggak kawan belajar mengalami pusing setelah berolahraga? Pasti ada yang pernah, ada yang enggak dong. Nah ternyata ada penyebabnya loh, kenapa kita jadi tiba-tiba pusing setelah berolahraga. Untuk cari tahu lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Oke kawan belajar, kita perhatikan dulu gambar organ peredaran darah manusia berikut ini. Nah setelah menyimak materi ini, kakak berharap kalian kawan belajar dapat menjelaskan organ-organ peredaran darah beserta fungsinya. Dan juga menjelaskan cara kerja organ tubuh yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Dengan menyimak penjelasan kakak ini nanti, kakak berharap kalian dapat menjaga sirkulasi darah dalam tubuh agar tetap stabil, sehat, dan lancar. Namun sebelumnya kakak Ayu mau tanya dulu nih, kalian masih ingat kan 3 komponen utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia? Ya, tepat sekali. Jantung, darah, dan pembuluh darah. Jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung terletak di bagian rongga dada sebelah kiri. Kalian pasti bisa merasakan detakannya kan? Jantung, meskipun besarnya sebesar kepalan tangan kita saja, tetapi memiliki peran yang begitu besar untuk membuat darah terus mengalir sepanjang 60.000 mil di dalam pembuluh darah. Wow, amazing! Jantung terbagi menjadi 4 ruang. Bagian atas ada 2 bagian, yaitu serambi atau atrium kanan dan kiri. Serta bagian bawah juga ada 2 bagian, yaitu bilik atau ventrikel kanan dan kiri. Darah berfungsi untuk mengangkut hasil pencernaan berupa sari-sari makanan dan juga hasil pernapasan berupa gas seperti oksigen dan karbon dioksida yang dialirkan ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, darah sangat penting bagi kita sebab membawa banyak sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Seperti halnya saat kita melakukan aktivitas fisik yang berat, misalnya berolahraga. Saat itu seluruh bagian tubuh kita memerlukan energi yang lebih besar, termasuk otak kita. Sehingga ketika seluruh organ tubuh menginginkan energi yang lebih banyak, otak kita tidak kebagian suplai oksigen yang cukup. Akibatnya kita akan merasakan pusing setelah berolahraga. Oleh karena itu, otak akan segera memerintahkan ke jantung untuk memompa darah lebih banyak agar seluruh organ tubuh mendapatkan cukup energi yang dibutuhkan. Hei, aku butuh energi yang lebih besar. Cepat pompa darahnya lebih banyak lagi. Itu sebabnya saat berolahraga, jantung kita akan terasa berdegup lebih cepat ya. Berikutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh ataupun sebaliknya kembali ke jantung. Pembuluh darah diantaranya yaitu ada pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi bertugas untuk membawa darah bersih yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah balik atau vena bertugas untuk membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Oke kawan belajar, setelah kita mengetahui struktur atau organ yang ada dalam peredaran darah, mari kita cari tahu bagaimana mekanisme sistem peredaran darah yang berlangsung dalam tubuh kita. Kali ini kakak akan memperlihatkan simulasi bagaimana cara kerja sistem peredaran darah dengan menggunakan sebuah percobaan sederhana berikut ini. Coba kawan belajar perhatikan kemana aliran darah ini mengalir.
Nah, darah ini mengalir dari paru-paru, kemudian dialirkan menuju ke jantung, dan ke seluruh tubuh. Lalu, darah menuju ke jantung kembali, dan dialirkan kembali ke paru-paru. Nah, seperti itulah yang terjadi dalam tubuh kita. Untuk lebih jelasnya, kita simak tayangan berikut ini. Dalam sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar terjadi ketika darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Agar mudah mengingatnya, karena melalui tubuh kita yang besar, maka kita bisa menyebutnya dengan peredaran darah besar. Lalu, bagian jantung manakah yang dimaksud? Kawan belajar dapat mengingatnya dengan istilah bisa. B huruf pertama bilik, I sebagai huruf kedua kiri, S huruf pertama serambi, dan A sebagai huruf kedua kanan. Jadi, darah mengalir dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, kemudian ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil terjadi ketika darah yang mengalir dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Kita cukup mengingatnya bahwa paru-paru itu kecil, maka kita bisa menyebutnya sebagai peredaran darah kecil. Dan bagian jantung manakah yang terlibat dalam peredaran darah kecil ini? Kawan belajar dapat mengingatnya dengan istilah basi. B huruf pertama bilik, A huruf kedua kanan, S sebagai huruf pertama serambi, dan I sebagai huruf kedua kiri. Jadi darah mengalir dari bilik kanan ke paru-paru, kemudian menuju ke serambi kiri. Mudah kan kawan belajar? Agar kalian tidak tertukar dalam menjelaskan peredaran darah besar dan kecil, kalian cukup mengingatnya dengan akronim BISA, BASI. Oke, bagaimana? Kita lanjutkan ya penjelasan kakak. Darah bersih yang kaya akan oksigen mengalir dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Kemudian masuk ke bilik kiri. Di sini darah dipompa keluar jantung, dibawa oleh pembuluh nadi, dialirkan menuju seluruh tubuh. Di seluruh tubuh nanti terdapat pembuluh kapiler. Disinilah akan terjadi pertukaran gas oksigen menjadi karbon dioksida. Kemudian darah kotor yang mengandung karbon dioksida tadi akan dibawa oleh pembuluh balik untuk dialirkan menuju ke jantung di bagian serambi kanan. Kemudian ke bilik kanan, lalu dipompa lagi keluar menuju paru-paru. Di dalam paru-paru juga akan terjadi pertukaran gas. Karbon dioksida menjadi oksigen, sehingga darah kotor yang semula mengandung karbon dioksida akan bersih kembali kaya oksigen dan selanjutnya dialirkan masuk ke jantung melalui pintu masuk serambi kiri. Begitu seterusnya sirkulasi ini akan terus berulang sepanjang hidup kita. Luar biasa bukan? Ciptaan Tuhan sungguh sempurna dan sangat menakjubkan. Nah kawan belajar, setelah tadi kita menyimak uraian materi tentang sistem peredaran darah manusia, akhirnya kita jadi tahu nih bahwa dalam tubuh kita ada sebuah mekanisme alami yang luar biasa. Mekanisme tersebut melibatkan 3 organ komponen utama,
yaitu jantung, darah, dan pembuluh darah. Darah yang mengalir akan dipompa dari jantung menuju kembali ke jantung. Nah, masih ingat kan kawan belajar ada berapa alur dalam sistem peredaran darah manusia? Ya, tepat sekali, ada 2, yaitu peredaran darah besar dari jantung melalui seluruh tubuh menuju ke jantung. Dan peredaran darah kecil dari jantung melalui paru-paru kemudian menuju ke jantung. Sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kawan belajar dapat memahaminya dan senantiasa menjaga organ peredaran darah kita. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya. Untuk menyaksikan judul materi pembelajaran lainnya, jangan lupa untuk terus akses portal Kawan Belajar. Salam Kawan Belajar. Sampai jumpa.